Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi atau Mama Cibogo adalah sosok ulama ahli palak dari Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Ia merupakan pendiri pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, Kampung Cibogo, yang pernah dijadikan sebagai arena untuk pelatihan Laskar Hizbullah. Saat ingin mendirikan pesantren, Mama Cibogo banyak menulis, memproduksi dan menjual berbagai kitab untuk membiayai pesantren. Ia kemudian membuat dan menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti kecap dan jamu. Mama Cibogo memiliki kebiasaan menukil kitab sebanyak 63 kitab yang ditulis lantaran rajin membaca karya ulama terdahulu dan dinukil untuk menjadi referensi. Mama banyak menulis kitab dengan aksara Arab berbahasa Sunda. Beberapa hasil karya tulisannya adalah Hikayat Al-Mutaqaddimin, Kasab Al-Humum Wal Gumum, Majmu'at Ad-Dawat, Risalah Jakat, Syair Kiamat, dan Risalah Surub Ad-Dukhon, dan lain-lain. Sejak berakhirnya Perang Kemerdekaan, Mama Cibogo memang sudah kembali fokus membangun pesantrennya. Kemudian juga membuka jejaring kembali dengan Kiai Haji Muhammad Thohir Rohili, Habib Ali Kuitang, dan Guru Mansur. Ulama-ulama Betawi inilah yang kemudian memperbanyak karya Mama Cibogo untuk disebarkan ke masyarakat. Selanjutnya, ia juga membangun dan memiliki kedekatan dengan para jawara di tanah Betawi. Salah satunya adalah Abah Gojali Kuntung yang merupakan murid Mama Cibogo dari Banten. Dari semua pelajaran ilmu agama yang sudah didalami, ilmu palak adalah ciri khasnya. Kepalidan data dalam memprediksi sesuatu sudah diakui oleh ulama-ulama lainnya. Pesantren itu hingga kini dikenal dengan pesantren palak. Bahkan pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Cibogo Cibarusah dikenal dengan pelopor almanak atau kalender yang kemudian disebarkan di daerah Bogor, Bekasi, Banten, dan Jakarta. Ketika masyarakat butuh rujukan untuk bercocok tanam, memulai puasa dan lebaran, maka rujukan utamanya adalah Mama Cibogo. Mama Cibogo lahir pada hari Kamis Jumadil Akhir tahun 1330 Hijriah atau tahun 1912 Masehi. Ia lahir dari pasangan Kiai Haji Raden Anwar dan Nyai Hajah Romlah. Dari nasab ayahnya, Mama Cibogo ini terhubung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati atau ke-11 dari Raja pertama Kesultanan Banten, Maulana Hasanuddin, dan keturunan ke-24 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banten dengan Kampung Cibogo memiliki kedekatan secara kultur karena sama-sama berada di Tatar Pasundan. Sejak kecil, Mama Cibogo dikenal sebagai seorang yang sangat giat belajar. Guru pertamanya tentu sang ayah, Kiai Raden Anwar. Hingga usia 8 tahun, ia digembleng oleh ayahnya untuk belajar memahami dasar-dasar agama. Selanjutnya, Mama Cibogo tidak lagi belajar memperdalam agama, tetapi mulai belajar di sekolah rakyat atau SR di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Ia menjadi lulusan terbaik dan memiliki keilmuan umum yang unggul. Setelah itu, ia tak langsung melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren, namun terlebih dahulu membantu ayahnya berjualan kitab dan kemudian mengajar ilmu agama untuk masyarakat sekitar. Barulah pada usia 15 tahun, Mama Cibogo mondok di pesantren Pleret Purwakarta, pimpinan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri Asampuri atau Mama Sempur. Ketika mondok di Mama Sempur, Mama Cibogo tidak banyak bicara, tetapi hanya fokus belajar kitab dan mengaji, hingga lupa untuk keluar pondok. Bahkan Mama Cibogo hanya mau keluar kalau disuruh oleh Mama Sempur, seperti mengambil air dan bercocok tanam. Setelah dirasa cukup berguru kepada Mama Sempur, Mama Cibogo lantas melanjutkan untuk menimba ilmu ke Mekah. Di sana ia belajar ke banyak ulama, para pengarang kitab, di antaranya Said Alwi Al-Maliki dan Syekh Mukhtar bin At-Torid Al-Buguri Al-Batawi Al-Jawi Al-Maki.
Kemudian sepulangnya dari Mekah, Mama Cibogo langsung belajar ke beberapa pesantren di tanah Jawa. Salah satu tujuannya adalah pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan belajar langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Singkatnya, keilmuan Mama Cibogo diakui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan ketika ia ingin melanjutkan nyantri ke pesantren Jampes Lirboyo dan Termas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyembelih seekor sapi sebagai bentuk syukur karena punya murid secerdas Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi itu, yang kelak menjadi seorang ulama ahli palak dan tafsir. Setelah pesantren di Jampes Lirboyo dan Termas, Mama menekuni ilmu palak ke Jembatan 5 dan dibimbing langsung oleh Guru Mansur. Karena kecerdasannya, Guru Mansur menganggap Mama Cibogo sebagai murid paling cerdas dan mengangkatnya satu level dari teman-teman sebayanya. Kemudian, ia juga belajar ke ulama Betawi lainnya seperti Habib Usman dan Habib Ali Kuitang. Setelah berguru di Jakarta, ia menikahi putri Mama Sempur. Lalu tak lama berselang, ia mendirikan sebuah pesantren di Pandeglang. Namun di sana tak lama, ia diminta untuk kembali ke kampung Cibogo, Cibarusah. Ia lantas mendirikan pesantren Al-Baqiyatus Sholihat di Cibogo pada tahun 1938 Masehi, yang kemudian menjadi tempat berlatih Laskar Hizbullah pada Februari 1945. Setelah didirikan, banyak orang Pandeglang, Banten yang ikut hijrah atau belajar ke pesantren Al-Baqiyatus Sholihat. Sehari-hari, Mama Cibogo fokus di pesantren. Banyak pengajian yang tidak hanya diperuntukkan bagi santri-santrinya saja. Setiap Selasa pagi dibuka pengajian bagi ustadz atau kiai kampung. Rabu untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Jumat pagi pengajian dibuka untuk kalangan ibu-ibu, sedangkan Ahad untuk umum. Selain beraktivitas sebagai pemuka agama dan pemimpin pesantren, ia juga berprofesi sebagai wirausahawan. Mama Cibogo wafat pada usia 63 tahun pada 26 Muharram 1395 Hijriah atau 7 Februari 1975 Masehi dengan meninggalkan 40 anak dan 4 istri. Jenazahnya disolatkan langsung oleh Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Kini di Bekasi dikenal memiliki dua patok. Di sebelah utara ada Kiai Haji Nur Ali dan selatan ada Mama Cibogo. Wallahu a'lam.